Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendidik dan tenaga kependidikan dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara kita membuat perangkat pembelajaran, baik itu program ataupun prota yang memuat elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran, serta pendistribusian dari alokasi beban JP berdasarkan Permendikbud yang berlaku pada tahun ini, yaitu kalau tidak salah Permendikbud nomor 13 tahun 2025 dan Beskap 046 garis miring H garis miring KR tahun 2025. Jadi teman-teman, segera informasi, jika teman-teman ingin membuat sebuah perangkat pembelajaran, teman-teman bisa membuatnya melalui web pintar, yaitu AI Artificial Intelligence yang biasa kita kenal pada saat ini. Jadi teman-teman bisa mencari di blackbox.ai, teman-teman bisa memasukkan prompt-nya dengan prompt yang benar, isikan identitas, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta identitas yang lengkap seperti itu. Dan jangan lupa model, metode yang dipilih sesuaikan dengan konteks kebutuhan siswa. Ada pula Gemini, teman-teman di sini bisa melihat ataupun bisa membuat juga promodul belajar yang siap cetak dalam bentuk format dokumen ataupun Excel dengan berbagai template tergantung kesiapan teman dalam membuat sebuah promptingnya. Ada juga Canva AI juga, kalian bisa membuat modul ajar begitu yang bersifat file dokumen ataupun Word, ataupun kalian teman-teman bisa juga membuat aplikasi, membangun aplikasi berbasis web ataupun juga berbasis AI. Lalu ada Visual Studio Code, teman-teman juga bisa membuat atau membangun sebuah aplikasi penghasil modul ajar, perangkat pembelajaran baik itu kalender pendidikan, analisis kalender pendidikan, prota ataupun prosem di Visual Studio Code. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe sosial media saya di Mipta Sidik 99. Jadi teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan dari hasil aplikasi yang telah saya buat mengenai tujuan pembelajaran yang dibuat dalam sebuah aplikasi berbasis web, yaitu Prota, program tahunan perangkat pembelajaran khusus untuk jenjang sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Jadi teman-teman di sini bisa melihat mengenai website yang telah saya buat. Saya menghosting web ini ke persel.app karena minim budget. Mungkin nanti bisa dimodifikasi oleh saya ke domain yang sudah saya daftarkan nanti. Tapi Persel App ini juga direkomendasikan bagi teman-teman yang membuat atau membangun sebuah aplikasi ataupun web untuk mendeploynya. Setelah teman-teman masuk ke buat perangkat aja dalam hitungan detik, laman berikut ini teman-teman itu bisa melihat ada informasi dan akurat, kalender 2025, dan juga ekspor dokumen. Kita klik mulai sekarang, teman-teman di sini bisa menemukan cara kerja generator Prota AI yang mana di dalamnya itu terdapat elemen CP, TP, ATP serta lokasi beban JP sesuai dengan standar jumlah beban minimum yang harus dicapai dalam 1 tahun berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang bisa teman-teman unduh dan juga bisa divalidasi dengan dipadankannya pada kalender pendidikan mengenai hari efektif dan juga non efektif. Kita lanjut saja ke aplikasi generatornya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ada tabel beranda
ada fitur apa namanya navbar beranda, generator dan juga riwayat. Jadi teman-teman bisa melihat riwayat setelah melakukan aktivitas membuat generate CP, TP, ATP serta distribusi alokasi JP dan juga rencana tanggal pembelajaran. Di sini kita bisa memilih fase A, fase B dan C, kelas 1 dan 2. Saya contohkan untuk mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Di sini teman-teman bebas bisa memilih mata pelajaran apa saja yang ingin teman-teman buat program tahunannya. Setelah itu teman-teman bisa melihat konfigurasi kalender akademik, libur, dan ujian. Di sini terdapat libur semester 1, libur kenaikan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, dan juga kelas 6. Ada geladi bersih HNBK, pelaksanaan MBK utama, sumatif semester 1, sumatif jenjang kelas 6, dan sumatif akhir tahun. Ini merupakan waktu-waktu yang kita pilih atau kita tandai pada kalender sebagai waktu hari tidak efektif, waktu non efektif belajar, agar nanti ketika kita memilih waktu atau hari sebagaimana kita mengajar, kita tidak akan didistribusikan pada tanggal yang berbenturan dengan jadwal atau hari non efektif belajar seperti libur semester, libur kenaikan kelas, dan sebagainya. Kita coba generate CP dan TP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat referensi tabel JP per tahunnya untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari beberapa mata pelajaran diantaranya Indonesia, Matematika, IPAS, PPKN, Seni Budaya, PJOK, Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, Agama Kristen, dan baru segini mata pelajaran yang sudah saya inputkan ke aplikasi. Bisa kita pilih dan juga render atau generate menghasilkan perangkat pembelajaran. Di sini teman-teman bisa melihat kalender akademik sesuai dengan pilihan dari konfigurasi kalender akademik yang telah tadi saya bahas. Jadi di sini akan muncul secara kesimpulan mengenai hari daftar hari libur dan kegiatan non efektif tervalidasi. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat dua lampiran kelas 1 yaitu distribusi fase A mengenai elemen capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran ke kelas 1, lampiran 1 dan juga ke kelas 2. Jadi lampiran kelas 1 mempunyai elemen yang sama dan juga kelas 2 mempunyai elemen capaian yang sama namun dengan KKO atau tingkat level kognitif yang berbeda sesuai dengan jenjang kelas. Seperti itu, teman-teman. Setelah seperti ini, teman-teman itu bisa melihat kelas 1 di sini. Kelas 1 kita jadwal pada minggu efektif itu memilih hari apa. Saya contohkan hari Senin. Nah, sebelum menghasilkan ATP distribusi JP secara otomatis, teman-teman bisa melihat ketika kita memilih hari Senin, maka akan ada tersedia analisis kalender dan beban JP. Jadi di sini sudah tersedia secara visualisasi, infografik, dan juga secara keterangan label keterangan. Targetnya 108 JP, ada 35 kali pertemuan efektif belajar seperti itu atau minggu efektif teman-teman. Teman-teman bisa di scroll ke sebelah kanan, bisa dialihkan ke sebelah kanan pada navigasi seperti ini tuh. Jadi teman-teman bisa melihat hari efektif belajar tanggal 23 Februari itu 2026 perkiraan libur awal Ramadan. Di sini ada keterangan secara rinci dalam bentuk tabel seperti itu teman-teman. Setelah seperti ini, teman-teman bisa melakukan hasilkan alur tujuan pembelajaran dan distribusi JP. Berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025,
asumsi mata pelajaran pendidikan agama Islam itu sebanyak 3 JP satu minggu. Namun pada faktanya setelah dipadankan dengan kegiatan hari non-efektif belajar, terdapat kekurangan JP jika per pertemuan pada setiap kelas itu ditekankan atau dibakukan menjadi 3 JP. Nah, di sini teman-teman bisa memadatkan beberapa hari rencana tanggal pelaksanaan pertemuan pembelajaran. Contoh saya mengubah di Senin tanggal 28, Senin tanggal 4, dan Senin tanggal 9. Tanggal 11, maaf, sebanyak 4 JP. Jadi ditambahkan karena kekurangan 3 JP, maka pada 1, 2, 3 pertemuan ditambahkan 1 JP menjadi 4 JP. Dan seterusnya itu terdapat 3 JP, 3 JP, 3 JP sampai ke pertemuan bulan 6 atau bulan Juni tanggal 22. Di sini tersedia penjelasan total alokasi waktu interkurikuler itu sebanyak 108 JP. Seperti itu. Kita pilih lagi jadwal di kelas 2 pada hari Senin dan kita lakukan lagi hasilkan alur tujuan pembelajaran dan distribusi tanggal pertemuan pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita mengenerate atau menyusun alur tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran serta elemen, dan tidak lupa memilih jadwal pelaksanaannya, teman-teman bisa langsung ke fitur unduh dokumen. Di sini tersedia ada fitur tombol unduh dokumen. Teman-teman bisa memilih untuk layout halaman yang ingin kita jadikan sebagai ukuran untuk ketika diunduh, apakah F4 atau letter. Di sini saya akan memilih A4 dan kita download. Nah, seperti ini teman-teman bisa melihat alur tujuan pembelajaran ataupun prota yang telah kita susun untuk 1 tahun pembelajaran, yakni di tahun 2025 dan 2026. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 dan kelas 2. Sekian dan terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah referensi bagi teman-teman untuk menyusun sebuah program tahunan ataupun program semester untuk jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di tahun 2025-2026 sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Semoga bermanfaat. Jika dirasa oleh teman-teman channel ini bisa berguna dan bermanfaat dan bisa menghasilkan informasi-informasi lainnya yang juga bisa bermanfaat, silakan teman-teman like dan subscribe akun media sosial saya di channel Miftah Sidik. Seperti itu teman-teman, sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.